Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita buka kitab Firqatun Najiyah. Ila aina? Wasalna min as-safha, sampai halaman berapa Umar? Atau sampai poin apa? Berdiri yang dianjurkan. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, al-qiyamul matlubu wal masyru'u, bentuk berdiri yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh syariat. Laqad waradatil ahaditsus sahihah wa a'malun minas sahabah tadullu ala jawazil qiyam ilal qadim. Ta'alau ma'ana linafhama hadil ahadis. Sungguh terdapat beberapa hadis sahih dan perbuatan para sahabat yang menunjukkan bolehnya berdiri menyambut orang yang datang. Bolehnya berdiri menyambut orang yang datang, tapi dengan ketentuan. Maka beliau ta'ala, mari kemari, ma'ana bersama kami. Linafhama hadil ahadis, agar kita memahami hadis-hadis berikut ini. Awalan, pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila ibnati Fatimah idza dakhala alaihi wa taqumu ilai idza dakhala alaiha. Dahulu adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berdiri bila beliau menjumpai Fatimah, datang menjumpai beliau, dan beliau Fatimah akan berdiri bila beliau menjumpai Rasulullah, datang menjumpai Fatimah. Jadi kalau Fatimah datang menjumpai Nabi, Nabi berdiri, ya. Kalau seandainya Nabi datang menjumpai Fatimah, Fatimah berdiri. Wajah jais ini boleh. Wa matlubu li'annahu qiyamun ila dhaifi, dan ini bahkan dianjurkan, dituntunkan dalam syariat. Kenapa begitu? Li'annahu qiyamun lidhaif limulaqatihi wa ikrami, karena ini berdiri untuk menyambut tamu, ya, untuk memuliakan tamu. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan siapa? Tamunya. Muttafaqun alaihi. Wal qiyamu yakunu min sahibil baiti faqat. Jadi kalau ada rumah, ada pemiliknya, ada tamu-tamu yang lainnya, lalu datang tamu yang baru, yang berdiri cukup si tuan rumah saja, yang lainnya enggak. Kalau di negeri kita kan tidak. Si fulan datang, maka semua hadir diminta. Datang si fulan, hadir, dia berdiri semuanya. Padahal seharusnya yang menyambut saja yang berdiri. Fahim tunna? Sanin yang kedua, qumu ila sayyidikum. Nabi pernah berkata, berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian. Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa Ibu? Imam Bukhari dan Muslim. Wa riwayatan fa'anziluhu. Sedangkan di riwayat yang lainnya lafaznya berbunyi fa'anziluhu. Apa arti fa'anziluhu? Turunkanlah dia, sambut, turunkan dia dari kendaraannya. Nah, apa kata beliau? yakni beliau menyebutkan
sababu wurudi hadzal hadis, sebab-sebab hadis ini ada. Dahulu ada yang disebut dengan Ummu Sa'ad radhiyallahu taala kana jarihan, di mana Ummu Sa'ad ini ketika itu tubuhnya terluka. Wa talaba Rasul sallallahu alaihi wasallam liyakuma fil yahudi faraqiba himaran falamma wasala qala lil ansar. Ummu Sa'ad ini Rasul memintanya untuk memutuskan perkara berkenaan dengan kaum Yahudi. Lalu ia menunggangi keledainya. Ketika sampai, Rasul berkata kepada kaum Ansar. Ini kaum Ansar, Ummu Sa'ad datang dalam kondisi dia terluka, berada di sekitar orang-orang Ansar. Nabi berkata kepada orang-orang Ansar, faqamu ilaihi faqumu ilaihi fa'anziluhu. Berdirilah kamu menyambutnya, bantu dia turun darinya. Wa adal qiyam matlub li musa'adati Sa'ad Sayyidul Ansar. Ini tujuannya untuk menghormati pemimpin orang Ansar. Siapa itu? Sa'ad. Yaitu Sa'ad radhiyallahu taala an. Wa wajari, ketika itu beliau sakit. Ala doril khimari, naik di atas ontanya atau di atas keledainya. Li alla yaqwa, khawatirnya kalau dia turun jatuh maka disambut. Walam yakumur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatu sahabat-sahabat dan Rasul enggak berdiri. Nabi cuma nyuruh orang Ansar menyambut siapa ini? Si Sa'ad tersebut. Maka ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil? Kalau memang orang itu sakit, disambut untuk dibantu dipapah boleh, tapi enggak semua orang. Cukup beberapanya saja, yang lainnya tetap apa? Duduk. Sekarang kan tidak. Sebagian orang berdiri, sebagiannya pun ikut berdiri. Ini yang dilarang. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin ibu-ibu. Ketika apa? Anak-anak SD itu kalau gurunya datang, ketua kelasnya bilang apa? Lupa saya gimana lafadznya ya. Bersiap, lalu berdiri, beri hormat kan begitu. Nah, maka muridnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Salah, harusnya mengucapkan salam siapa? Guru yang masuk itu. Yang datang itu mengucapkan salam kepada yang didatangi. Harusnya demikian. Fahim tunna. Nah, kembali. Kemudian yang ketiga, walada anna sahabi Ka'ab ibnu Malik hainama dakhala al-masjida wa sahabatu jalisuna faqama alaihi Talha wahdah muhrwanan liyubashirahu biqabuli taubati ba'da an takhalla fa'anil jihadi wa dal qiyamu jais li ijkhali sururi ala rajulin hazinin wa basharatihi bi taubati alaihi minallahi ta'ala. Beliau mengatakan, dulu ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah seorang sahabat yang enggak ikut perang apa ibu? Perang Tabuk ketika itu. Ya. Padahal ketika itu perang Tabuk hukumnya apa? Fardu ain. Dia enggak ikut perang dikarenakan asyik mengurus kebun yang mau panen. Nanti saja. Akhirnya tertinggal sampai jauh enggak bisa menyusul. Maka dia termasuk orang yang diboikot oleh Nabi, enggak boleh diajak bicara. Sekian lama, 40 hari enggak diajak bicara ibu. Bahkan istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya oleh Nabi. Enggak boleh bicara sama suaminya. Ketemu di jalan sama orang enggak mau bicara dengan dia. Ibu bisa bayangkan kalau satu Balikpapan enggak mau bicara sama ibu-ibu, apa yang Nabi lakukan? Nah, seperti Ka'ab, dia berkata kepada temannya yang sangat dia cintai, yaitu Abu Qatadah. Ia berkata, "Ala tadri innani sahibuka?" Kamu tidak tahu apa aku ini sahabatmu? Kata Abu Qatadah, karena Nabi melarang bicara kepadamu, aku enggak akan bicara denganmu. Masya Allah. Dadanya sesak. Dia masuk masjid, para sahabat sedang duduk di masjid. Yang tadinya dulu para sahabat itu tidak perhatian dengannya, semua para sahabat memperhatikan Ka'ab bin Malik. Talha saja yang berdiri sendirian. Dia jumpai Ka'ab berlari-lari kecil, lalu menyampaikan kabar taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Lihat di sini, yang berdiri cuma Talha, yang lainnya tidak toh.
Itu menunjukkan berbeda dengan yang sekarang ada. Kalau sekarang si fulan datang, semua orang berdiri. Ini yang nggak dibenarkan. Nah, berdiri yang seperti ini diperbolehkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang yang sedang bersedih, memberikan kabar gembira kepadanya tentang diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Yang keempat, al-qiyamu ilal qadimi min safaril mu'anaqatihi. Berdiri menyambut orang yang datang dari bepergian. Dari pergian yang jauh, kemudian menjabat tangannya, memeluknya. Masya Allah ini ibu ya. Ini sunnah loh ibu. Jadi kalau ibu-ibu misalnya lihat suaminya pulang dari jauh, ya udah ditungguin, dijabat tangannya, dipeluk suaminya. Jangan malah ahlan wa sahlan, letakkan di situ ya sepatunya, silakan masuk sendiri, makan sudah disediakan. Seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disambut, suaminya disambut. Dulu itu Aisyah kalau Nabi sudah diketahui datang sedang berada di masjid tinggal menuju ke rumah, Aisyah bersolek dengan solekan yang paling indah. Aisyah berpakaian dengan pakaian yang paling baik, memakai minyak wangi khusus buat Nabi, menunggu Nabi mengetuk pintu lalu berkata, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, antadiruka faqad hanantu ilaik. Kerinduanku sudah sangat tinggi kepadamu ya Rasulullah, selamat datang. Maka Nabi pun mengecup kening istrinya. Istrinya pun memeluk siapa? Rasulullah SAW. Ustaz sudah tua Ustaz. Lah, Nabi kan sudah tua. Ketika itu Nabi usianya berapa ibu? Sudah tua, udah 60 tahun, hampir meninggal dunia. Aisyah masih muda, jadi kalau tidak bisa alasan karena tua, nggak bisa. Udah tua nggak apa-apa, dipeluk juga suaminya. Nah, kadalik. Fahim tuh nah? Ya kalau suaminya bilang malu-maluin aja dinasihati suaminya. Itu sunnah kan begitu. Ini sunnah Nabi. Ya, sampaikan kepadanya. Nah, kadalik. Yang kelima, berkata Syekh rahimahullah taala, yani nulaidu anna hadil ahadis kulluha ja'at bilafdin. Kita melihat, memperhatikan, memberikan kesimpulan, hadis-hadis ini semua disebutkan dengan kata ila sayyidikum, ila Tolha, ila Fatimah. Ini menunjukkan bahwa bolehnya berdiri berbeda dengan hadis-hadis yang melarang berdiri karena semuanya menggunakan kata lahu, untuknya. Jadi yang dilarang itu berdiri untuk si fulan. Ini kan berdiri menyambut si fulan. Paham enggak maksudnya ibu? Ini karena si fulan datang, mari berdiri semuanya. Ini lahu. Kalau ini ada si fulan datang disambut, dia datang, ahlan, silakan datang. Ini selamat datang. Ini tidak dilarang seperti ini. Itu pun yang pantas menyambutnya siapa? Tuan rumah. Kalau sebagian kaum muslimin mereka berduduk di sebuah tempat, sebagiannya saja yang berdiri, enggak usah semuanya. Fahim tunna. Intinya menyambut boleh, yang enggak boleh berdiri karena menghormat, itu yang tidak boleh. Fahim tunna. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi ada perbedaan antara qoma ilai dengan apa? Qoma lahu. Kalau qoma ilai itu artinya apa? Bersegera untuk membantunya atau memuliakannya, menyambutnya. Tapi kalau qoma lahu, berdiri di tempat untuk memberikan penghormatan, itu yang enggak boleh. Hukumnya apa ibu? Kemarin sudah kita terangkan apa hukumnya? Menyambut dalam keadaan berdiri. Apa menghormati orang dalam keadaan berdiri? Apa hukumnya? Haram. Al-ahaditsud dhaifah wal mawdu'ah. Berikut ini adalah hadis-hadis dhaif serta hadis-hadis yang palsu. Al-ahadits al-mansubah li Rasul sallallahu alaihi wasallam minha as-sahih wal hasan wal dhaif wal mawdu'. Ada istilah dalam Islam disebutkan hadis. Biasanya dinisbatkan kepada Nabi, tapi dari segi derajat hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang palsu, maudhu'. Wa qad dzakara al-Imam Muslim fi muqaddimati kitabi ma fi tadirun min ad-dhaif. Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahih beliau yaitu Sahih Muslim, beliau telah memberikan peringatan dalam muqaddimahnya ancaman bagi mereka yang menggunakan hadis yang dhaif. Babun nahi anil hadisi bi kulli ma sami'a. Apa ancamannya? Bab tentang larangan menceritakan apa saja yang ia dengar. Maksudnya
Enggak tiap yang didengar itu merupakan dalil. Mustadillan biqauli sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta tatkala dia menceritakan tiap apa yang ia mendengarnya. Maksudnya begini Bunda sekalian. Jangan kita katakan ini ada orang berkata ini hadis langsung diambil. Ini hadis langsung diambil. Iya kalau benar-benar hadis. Sebab kadang-kadang orang berbicara ini hadis ternyata bukan hadis, cuman dia ingin mengelabui manusia. Saya sering mendengar ibu dan sekalian, sebagian orang membawakan hadis yang palsu. Barang siapa keluar dari rumahnya 40 hari 40 malam ke masjid-masjid, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dia tidak akan dijilat oleh api neraka. Ini bukan hadis. Lalu mereka mengatakan al-hadis, ini bohong. Enggak ada riwayat yang mengatakan keluar selama 40 hari 40 malam, pindah dari satu masjid ke masjid, diampuni apa? Tidak dijilat oleh api neraka. Enggak ada dalilnya. Yang ada itu ibunda sekalian, yakni maknanya secara maknanya nih, faman hadara wa lam yatafawwad aw wa lam yakuta takbiratul ikhrami ma'al imami arba'ina layalin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang tidak pernah ketinggalan salat 5 waktu bersama imam, ikut dapat takbiratul ihram selama 40 malam, maka Allah akan mengampuni apa? Dosanya. Ada hadis yang lainnya tapi palsu yang menyebutkan salat arba'in. Tahu salat arba'in Ibu? Barang siapa salat arba'in maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini hadisnya palsu Ibu. Maaf, hadisnya dhaif. Yang sahih itu yang 40 malam bersama imam tidak ketinggalan takbiratul, bukan 40 waktu, bukan. Kalau 40 waktu berarti cuma berapa hari? 8 hari. Tapi ini 40 malam berarti berapa hari? 40 hari. Kan banyak jamaah haji yang sibuk mengerjakan salat apa? Arba'in. Sehingga lebih senang lama di kota Madinah dibandingkan di Makkah. Padahal di Makkah salat di Masjidil Haram jauh lebih utama dibandingkan di masjid. Harusnya kalau kita disuruh memilih mana yang lebih lama, pilihlah yang paling lama di mana Ibu? Di Makkah kalau bisa. Fahim tuh? Ada yang beralasan, oh kalau di Madinah lebih sejuk. Oh ini alasan yang berbeda. Kan begitu Ibu. Di Madinah lebih sejuk, orangnya lebih santun, kan begitu. Kata mereka. Padahal sama saja Mekah dan Madinah orangnya juga apa? Santun. Insya Allah. Berikutnya Ibu sekalian, wa dzakar Imam Nawawi fi syarhi Muslim. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Muslim, babun nahi anir riwayat anid du'afa, bab larangan meriwayatkan hadis dari orang-orang yang lemah. Larangan meriwayatkan hadis dhaif. Enggak boleh ibu berdalil dengan hadis dhaif, tidak boleh. Sekarang banyak manusia berkata dhaif kan juga hadis Ustaz. Nah, ini keliru ini, Bu. Hadis kalau dhaif enggak boleh dipakai. Sebagian ulama membolehkan memakai untuk masalah fadhailul a'mal. Amalan-amalan yang utama tapi tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi. Itu pun dengan catatan, 1, hadisnya dhaifnya tidak bersangatan. 2, hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. 3, perkaranya tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtunna? Fahimtunna ya tulumah? Nah, taib. Mustadilan biqauli sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman nasun min ummati yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di akhir zaman sekelompok manusia dari umatku ini berbicara kepada kalian dengan sesuatu yang kalian belum pernah dengar, bapak-bapak kalian belum pernah mengetahuinya. Hati-hati kalian dengannya dan jauhkan diri kalian darinya. Fa iyyakum wa iyyahum, itu artinya hati-hati kalian dengannya, jauhkan diri kalian darinya. Yani ibu-ibu kalau kita menjumpai ada orang suka membaca riwayat dhaif, riwayat-riwayat yang tidak sahih disampaikan tanpa menjelaskan riwayatnya dhaif, orang kayak begini kita harus hati-hati. Karena biasanya orang seperti ini dia akan berbicara dengan kebohongan yang banyak.
Kalau dia sudah berani berbohong atas nama Rasulullah, berarti kepada selain Rasulullah pun dia lebih berani. Paham? Jadi jangan duduk bersamanya. Ibu nggak boleh kalau ada orang membacakan buku hadisnya dhaif tapi nggak diterangkan kedhaifannya. Jangan duduk dengannya, pergi tinggalkan. Lebih baik mengambil Quran, membaca Al-Quran itu lebih utama. Paham tuh? Karena banyak buku-buku yang di sana bertebaran hadis dhaif, kemudian sebagian kaum muslimin membacakannya kepada orang lain. Contohnya buku Fadhailul A'mal. Contohnya buku Fadhailul A'mal yang biasanya dibaca oleh sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada Jama'atut Tabligh. Paham? Pernah tahu Jama'atut Tabligh, Ibu? Biasanya Jama'at Tabligh suka mengajak kaum muslimin keluar 40 hari, seminggu dulu, naik lagi nanti mungkin 40 hari, 4 bulan, 4 tahun, terus nggak tahu seberapa lagi lah, selama seumur hidupnya mungkin begitu. Dan saya melihat ketika kami pernah tinggal di di salah satu tempat, udah sekalian, maka ada yang istrinya terlunta-lunta, dia harus meminta-minta, hutang ke warung-warung, datang ke tetangga-tetangga, minta sedekah. Ternyata ketika ditanya suaminya kemana, suaminya khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Khuruj kemana ibu? Katanya, khuruj ke masjid-masjid. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Sudah berapa lama? Saya tanya kepada beliau. Dia mengatakan 4 bulan sudah. Tidak ditinggali apa. Lalu saya tanyakan, bekal apa yang ditinggalkan untuk anda? Dia berkata, bekal nasihat. Faya subhanallah. Apa nasihatnya bu? Dia berkata kepada saya ketika itu, nasihatnya, lihat burung. Ia terbang dengan tawakal. Temboloknya kosong. Ulang dalam keadaan temboloknya apa? Penuh. Kamu kan bukan burung, mestinya kamu lebih bisa daripada si burung. Saya katakan ya beda. Burung itu dibekali oleh Allah dengan sayap. Lah istri kita, istri seorang lelaki atau wanita dibekali dengan apa? Dibekali dengan apa ibu? Dibekali dengan kelemahan. Ya nggak bisa dia ditinggal suaminya tanpa diberi apa? Nafkah. Nggak boleh. Zalim ini, zalim. Nah, ya bukunya biasanya namanya Fadhailul A'mal. Di sana banyak hadis dhaif. Saya punya kumpulan Fadhail Haji. Dalam buku Fadhail Haji itu ibu mereka menyebutkan salah satu tuan guru mereka tidur di samping makamnya Nabi dalam keadaan megang roti. Dalam keadaan megang roti dia tidur. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi. Nabi SAW makan rotinya orang itu bersama dia. Dia mimpi Nabi makan roti orang itu. Ketika orang itu bangun dia bercerita rotinya tinggal separuh. Coba ibu-ibu saya mau tanya, kira-kira cerita ini apa ibu tangkap? Apa ibu tangkap? Nabi mencuri kan begitu ibu. Orangnya tidur, tiba-tiba bangun rotinya separuh. Berarti kan menurut dia, wah ini tadi Nabi nih yang ngambil kan begitu ibu. Paham? Itu kan kebohongan, tapi disebarkan. Dibacakan di tubuh umat. Hati-hati dengan buku-buku seperti ini. Hati-hati. Dalam buku itu juga dia menyebutkan ada seorang yang dia ini tokoh mereka di samping makam Nabi dia berdoa, maka Nabi menjulurkan tangannya dari kuburnya, menyerahkan tangannya kepada tangan si lelaki itu, lalu dia mencium tangan Nabi. Masya Allah la quwwata illa billah. Aisyah yang hidup bersama Nabi, bahkan ketika Nabi meninggal dimakamkan di rumah siapa? Enggak ada cerita bahwa Aisyah itu, tidak satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Aisyah itu tangannya Nabi keluar karena rindu sama Aisyah. Enggak ada. Berarti ini cerita apa nih bu? Khurafat, dhaif. Nah hati-hati dengan buku begini. Faham Mat? Pak, ibu-ibu kok nggak semangat ini? Jangan-jangan ibu jamaah tabligh ini di sini. Maka ibu sekalian rahimanillah, ini salah satu contoh. Maka sebab itu, kalau misalnya ibu punya suami yang ngaji jamaah, diingatkan. Saya tidak mengatakan jamaah tabligh sesat, tidak, bukan itu. Beritahu, ini bukunya hati-hati pak. Ini ada hadis dhaifnya, jangan disampaikan ke orang. Kan ada hadis yang sahih, ada sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Sunan Abu Dawud, sahih Sunan Tirmidzi, sahih Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi yang sahih. Kenapa mesti baca yang dhaif? Faham maksudnya ibu? Nah demikian. Makanya para ulama ini mengingatkan, karena banyak orang berdalil dengan hadis dhaif.
Berapa banyak orang berkata, barang siapa tidak memperingati hari kelahiranku, maka haram surga baginya. Lalu dia berkata al-hadis. Akhirnya mereka mengatakan, orang-orang yang tidak maulid Nabi enggak masuk surga, kata dia. Gara-gara hadis palsu ini. Faham itu? Berikutnya apa yang beliau katakan? Qala al-Imam Ibnu Hibban fi Shahihi. Imam Ibnu Hibban berkata dalam kitab sahihnya, faslun dzikru ijabi dukhuli ari liman nasaba syai'an ilal mustafa ilan nari dukhulun nari liman nasaba syai'an ilal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bisihati. Kata beliau, pasal tentang penyebutan harus masuk neraka barang siapa yang menisbatkan suatu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak mengetahui tentang kesahihannya. Jadi kalau orang berkata, ini Nabi berkata, ini Nabi bersabda, tapi dia nggak tahu hadis itu sahih atau enggak. Qala Rasulullah, qala Nabi. Ditanya, di mana kamu dapatkan? Ya kira-kira saja. Ini wajib orang ini masuk apa? Neraka. Faham maksudnya Ibu? Kenapa begitu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala alayya man lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Hasanun rawahu Ahmad. Barang siapa berkata atas namaku sesuatu yang aku enggak mengatakannya, persilahkan dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Ahmad. Wa qad hadara Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahadisil mawdu'ah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari hadis-hadis yang palsu. Kata beliau, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, yakni meriwayatkan hadis palsu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dipersilakan dia mengambil tempat duduknya di dalam api. Contoh hadis palsu itu ibunda sekalian, utlubul ilma walau bisin. Ini hadis palsu. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri. Kok jauh-jauh ke Cina? Nabinya di mana, Ibu? Nabi di mana, Ibu? Di Madinah. Masa Nabi di Madinah nyuruh sahabat nyari ilmu kemana? Itu nggak mungkin hadis sahih, nggak mungkin. Ada lagi yang mengatakan ini hadis. Yang benar ini hanya ucapan para ulama, bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini cuma ungkapan ulama, bukan hadis. Dan gak mungkin itu Ibu hadis. Kenapa begitu? Karena orang kalau sudah mati gak bisa menuntut ilmu. Orang mati itu mempertanggungjawabkan ilmu dan amalnya. Sahih? Nah, kata Ali. Contoh yang lainnya hadis palsu itu apa, Ibu? An-nadhafatu minal iman. Ibu-ibu ini kayaknya capek ya, Bu ya? Cukup ya? Atau lupa hadisnya? An-nadhafatu minal, ada apa yang disebutkan? Kebersihan sebagian dari. Ini hadis palsu. Yang ada at-taharatu minal, at-tahuru minal iman. Itu yang benar. At-tahuru minal iman. Suci bagian daripada apa? Iman. Karena nggak mesti yang bersih itu suci, dan tidak mesti suci harus apa? Bersih. Paham tuh enggak? Ada lagi misalnya yang tersebar di masyarakat, hubbul watan minal iman. Apa artinya, Bu? Cinta negara bagian daripada. Ini hadis palsu juga. Banyak tersebar. Banyak hadis palsu ini yang tersebar, Ibu sekalian. Hadis yang lainnya misalnya Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari pertama merupakan 10 hari pertama merupakan ampunan. 10 hari yang kedua merupakan rahmat. 10 hari ketiga merupakan pembebasan dari api. Apa kata mereka? Pilih 10 hari terakhir saja puasanya. Karena toh nggak masuk neraka juga. Begitu. Naudzubillah, ini kan hadis palsu. Tapi sering disampaikan oleh para ustadz di mana? Di mimbar-mimbar Jumat. Fahim benar? Nah ini hati-hati, Bu. Bahaya hadis palsu ini kalau disampaikan. Tapi boleh nggak usah kita baca hadis palsu? Maksudnya untuk mengetahui hadis ini palsu atau tidak? Boleh, Bu. Ibu bisa membaca kitab Al-Mawdu'at atau silsilah hadis dhaifah dan maudhu'. Kita mengetahui hadis yang dhaif dan palsu itu tujuannya agar kita tidak menggunakan hadis itu sebagai dalil. Kan begitu, Ibu?
bukan mengamalkan hadis yang palsu. Seperti kita mengetahui kejahatan bukan untuk berbuat jahat, tapi menghindari apa? Kejahatan tersebut. Ya boleh. Ada tulisan Syekh Albani sudah diterjemahkan Ibu, kumpulan hadis dhaif dan hadis apa? Palsu. Nah, kadzalik. Beliau mengatakan pula, wa ma'al asif sangat disayangkan sekali. Nasma'u katsiran minal masyayikh, banyak kita jumpai tuan guru yuhaddisu biha bi ta'yidan limadhabi wa mu'taqadi, tetap memakai hadis dhaif dan palsu untuk membela madhab atau akidahnya yang kadang-kadang itu enggak benar. Minal ahadis min hadil ahadis di antaranya adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Ini hadis palsu, Bu. Perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Ini hadis palsu. Tapi hadis ini disahihkan oleh dianggap hadis sahih, digunakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ghafarallahu lana wa lahu. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Allahumma amin. Keliru ini, Bu. Hadis ini justru hadis yang palsu. Yang sahih itu hadis yang tentang sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan, Ibu? Nah, Yusuf Qaradawi, ghafarallahu lana wa lahu, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Itu dibalik. Yang tadi itu dianggap sahih, nah yang kedua dianggap apa? Dhaif. Kebalik. Ibu bisa bayangkan kalau ini hadis ikhtilafu ummati rahmatun, berarti bertengkar dalam rumah tangga tiap hari dapat rahmat, Ibu. Iya, tiap pagi Ibu tinggal berkata kepada suaminya, "Bi, sebelum berangkat kerja supaya dapat rahmat, kita berantem dulu nih." Supaya dapat apa? Sebab tiap kali kita berselisih kita dapat rahmat. Saya Ibu, kan mafhumnya kalau ikhtilaf itu adalah rahmat, ya udah nanti pulang dari sini kita musuh-musuhan aja, Bu. Biar dapat apa? Yang benar ikhtilaf, al-khilafu syarr wal adab. Berselisih itu jelek, musibah berselisih itu. Berselisih itu menimbulkan kerusakan. Allah yang mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Allah melarang berpecah belah. Loh, tadi hadis yang menyebutkan berpecah belah, Nabi ingatkan bahwa akan terjadi perpecahan, bukan berarti kita harus pecah. Nabi ingatkan, alaikum bisunnati, kalau kamu enggak mau pecah, peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafai rasyidin yang terdahulu yang mendapatkan hidayah. Siapa mereka itu, Ibu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat. Fahim belum? Nah, jadi ini kata beliau, ini sangat disayangkan. Yang dimana Ibu dan sekalian, banyak pemuda-pemuda, pemudi, ikhwan, akhwat menggembar-gemburkan di sini. Akhirnya ya nggak masalah kita berselisih, yang penting kita saling apa? Menghormati. Bagaimana mungkin berselisih saling menghormati? Fi qulubihim satta, hati mereka itu beda. Kalau jasad mereka kumpul, hatinya tetap beda. Mungkinkah mereka berselisih sambil berkata, ya Allah, ampuni dosaku dan dia? Kan tidak. Ya Allah, ini saudaraku walaupun dia musuhku, saudaraku walaupun dia musuhku. Bagaimana nih, Ibu? La yumkin. Akhirnya muncul kaidah yang tersebar di masyarakat, kita saling menghargai kita saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati, dan kita saling menghargai pada perkara yang kita berbeda padanya. Kaidah ini benar di satu sisi, keliru di banyak sisi. Akhirnya apa? Ketika seseorang menggunakan kaidah, kita saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati dan saling memaklumi pada perkara yang kita berbeda padanya, manusia kehilangan konsekuensi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu konsekuensinya, Bu? Wala dan bara. Tahu wala, Ibu-ibu? Ummahat tahu wala? Wala artinya loyalitas. Bara artinya apa? Berlepas diri dengan tegas. Namanya bara. Sehingga kita jumpai pada hari ini, Ibu, ini muslim meyakini nih, sujud sama kubur syirik, minta sama yang dikubur juga syirik. Yang satu mengatakan enggak, sujud sama kubur bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sujud sama kubur, minta sama yang dikubur mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu mengatakan syirik, yang satu mengatakan amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Kalau mereka mengatakan, ya sudahlah kita berbeda, yang penting sama-sama apa?
Akhirnya nggak ada baroknya. Sahih Ibu? Sahih? Nah, kata rusak kaidah ini, rusak Ibnu sekalian. Sehingga mengumpulkan semua kalangan tanpa memperdulikan, yang penting sama-sama disebut Islam. Kalau begitu Mu'tazilah juga Islam. Sahih. Mengaku Islam maksudnya. Khawarij juga mengaku apa? Murji'ah juga mengaku Islam. Golongan-golongan sesat yang lain mengaku Islam. Apa kita akan mengatakan ya sudahlah, yang penting sama-sama apa? Tidak Ibu. Nabi tetap mengatakan yang salah-salah. Enggak bisa dengan kata-kata ya sudah kita berbeda pendapat saling memaklumi. Tidak demikian. Yang dimaklumi itu kalau yang dimaksud di dalamnya adalah kita saling memaklumi pada perkara yang kita berselisih, yaitu perkara yang sifatnya cabang, kemudian jelas dalilnya, kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah, nggak apa-apa. Contoh, kadang Nabi sedekap dengan menggenggam apa? Pergelangan rusdun. Kadang Nabi meletakkan, tidak menggenggam. Kadang-kadang Nabi demikian. Ya ini nggak apa-apa. Sebagian seperti ini, sebagian seperti ini, sebagian demikian. Karena semua dilakukan oleh Nabi. Cuman kita berbeda-beda melaksanakannya. La ba'sa bihi. Sebagian mengatakan cadar wajib, sebagian lagi mengatakan cadar apa Ibu? Sunnah, nggak masalah. Kan ini perkara yang cabang. Fahim tuh? Sebagian mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu mengerjakan salat harus mubasyarah. Allahu Akbar. Begitu imam Allahu Akbar, nggak boleh makmum menunggu lama baru takbir, nggak boleh. Ini nasihat buat sebagian ibu-ibu, mungkin kadang-kadang imamnya sudah ruku, dia masih berdiri aja. Imamnya sudah waladhdallin amin, kemudian rukuk, makmumnya masih baca Al-Fatihah. Enggak boleh. Wajib ikut siapa? Imam. Ustaz bacanya belum selesai, berhenti dibaca yang dia baca. Karena Nabi berkata ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan imam untuk apa? Diikuti. Cuman masalahnya mubasyarahnya bersamaan atau menunggu sejenak. Ini ada khilaf. Nah, pada saat itulah kita memaklumi. Fahim tunnah? Nam kadzalik. Nah, ini baru benar. Tapi kalau semua perkara kita maklumi, ya ini yang terjadi pada hari ini Ibu-ibu. Ini yang terjadi. Sebagian mengatakan namanya sama-sama hijab, tapi tafsirnya beda. Oh, hijab yang penting pakainya kerudung, hijab. Kan begitu Ibu. Sebagian mengatakan oh enggak, hijab itu harus menutup aurat dengan syarat. Lalu mengatakan yang penting pakai kerudung, sudahlah sama-sama muslim, jangan dibahas. Ya enggak selesai kalau begini. Enggak akan ketemu siapa yang benar dan siapa yang salah. Fahim tuh? Nah, ini penting. Jadi ini karena sebab apa? Karena hadis tadi itu, hadis ikhtilaful ummah, ikhtilafu ummati rahmatun. Kata mereka hadis ini hadis yang sahih, padahal qala al-Alami Ibnu Hazm. Lihat ini Ibnu Hazm berkata, laisa bihadisin bal huwa batil. Ini bukan hadis kata Ibnu Hazm. Ini ungkapan batil, makdzub. Ini ungkapan dusta. Lianna lokal ikhtilafur rahmah. Sebab kata Ibnu Hazm, seandainya berselisih itu rahmat, lakanal ittifaqu sukhton, berarti bersepakat itu bersepakat mendatangkan murka. Kalau berselisih mendatangkan rahmat, berarti sepakat enggak berselisih itu mendatangkan apa? Murka. Wa ada mana yaqulul muslim, enggak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Muslim yang berakal enggak mungkin berkata bersatu itu menjadikan apa? Murka, berpecah menjadikan apa? Rahmat, enggak mungkin. Ini hadis dhaif. Ya Bu ya, jadi diperhatikan. Karena sering para ustaz ceramah di mimbar-mimbar Jumat seperti itu. Niatnya baik agar kaum muslimin jangan berantem, tapi salah jalannya. Menggunakan riwayat yang apa? Batil, riwayat yang palsu. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Kemudian kita tanya jawab. Kata beliau wa min al-hadisil maghdubah, yani ta'allamu sihra wa la ta'malu biha. Ada hadis yang ini dusta Ibu. Belajarlah ilmu sihir tapi jangan dipraktekkan ilmu sihir. Ilmu sihir kok dianjurkan dipelajari? Sementara perbuatan sihir itu termasuk 7 perkara yang membinasakan. Ya. Nabi wa qaulum law ittaqada ahadukum fi hijrin lanafahu. Kalau ada orang meyakini batu ini bisa memberi manfaat, pasti batu itu kan memberi manfaat. Kata dia, ini hadis palsu. Makanya orang mengatakan batu akik tergantung niatnya. Kan begitu Ibu. Kalau niatnya kita bisa sembuh dari penyakit, jadi sembuh penyakit. Kalau niatnya begini, ini kalau begitu kedudukan batunya bukan batu lagi Bu. Kedudukannya menjadi apa? Jimat. Jadi jimat. Ya kalau cuma untuk hiasan, sepakat para ulama. Batu akik mau bacan kah, mau caban, mau apalah ba'sa bihi. Ketika digunakan untuk apa Ibu? Hiasan, khalas la ba'sa bihi. Fahim tunna?
Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Sampai di sini umat, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bab ini insyaallah. Mungkin sebelum ditutup ibu-ibu mau bertanya atau mau menasihati saya, tafadhol masykurah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saya menolong dengan berbohong? Contohnya, pemilik rumah kontrakan. Menolong dengan cara berbohong. Ya, contohnya pemilik rumah kontrakan yang saya tempati menyuruh saya untuk mengaku sebagai saudaranya, tujuannya untuk pinjam uang di bank. Bolehkah itu? Itu maksudnya. Ya, yang ditanyakan hukumnya Ustaz. Hukumnya itu apa ya? Riba apa gimana? Baik, begini Ibu. Pertama, ini kan pertanyaannya membias ini Bu, membias. Kalau pertanyaannya bolehkah menolong seseorang dengan cara berbohong? Ada kalanya boleh jika tidak bertentangan dengan apa? Isi syariat. Misalnya, si fulan berselisih dengan orang lain. Kita ingin menolong orang ini bersatu kembali. Suaminya berselisih dengan istrinya, akhirnya mereka pisah rumah. Lama 2 bulan nggak pernah ketemu. Kita ketemu dengan si wanita itu. Ukhti, dapat salam dari suamimu. Padahal kita nggak pernah ketemu siapa? Suaminya. Akhirnya dia mengatakan, oh berarti suami saya masih sayang kepada saya. Tolong sampaikan salam kembali kepada si lelaki itu. Akhirnya dia berkata, fulan akhi, istrimu kemarin ketemu saya, dia titip salam buat engkau. Akhirnya dia berkata, titip salam kembali, lalu dipertemukan. Tadinya dusta, boleh nggak ini Bu? Ini yang diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Tapi kalau suruh mengakui sebagai keluarga, ini nggak boleh menasabkan diri kepada selainnya. Kan ada hadis yang menyebutkan, la'anallahu ma yansibu nafsahu li ghairi abihi. Allah mengutuk orang yang menasabkan diri kepada selain orang tuanya. Nggak boleh. Kalau ngaku keluarga, ditanya keluarga dari pihak mana, ibu akan jawab apa? Oh sepupu, berarti satu kakek kan? Kalau sepupu artinya satu, bener Ustaz, satu nenek moyang. Bener Nabi Adam, tapi ini bohong ini udah sekalian. Tapi kalau maksudnya lihat kakeknya sepupunya, ternyata bukan kakeknya sama, orang yang berbeda, berarti bernasab kepada selain bapaknya atau kakeknya, dilaknat sama Allah. Nggak boleh Ibu, nggak boleh. Ustaz gimana? Apalagi minta tolongnya misalnya untuk buat pinjem renten gitu ya, pinjem uang untuk renten. Dosanya 2 berarti Ibu. 1 menasab diri kepada orang lain, 2 menolong orang untuk menyuburkan perbuatan apa? Riba. Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Naam demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena pertama saya pribadi Pak Ustaz ya masih awam masalah hadis palsu dan hadis yang benar. Nah. Untuk cara membedakan mana hadis palsu dengan hadis yang benar itu kayak apa Pak Ustaz? Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan yang paling mudah Ibu, jalan yang paling mudah untuk Ibu bisa mengetahui hadis ini dhaif atau sahih, sahih ataukah dhaif, sehat ataukah berpenyakit, mengamalkan firman Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya, ulamanya, ahli dzikirnya bila kamu tidak mengetahui. Berarti Ibu mesti membaca buku-buku hadis yang menerangkan hadis sahih. Sahih Bukhari jelas sahih. Sahih Muslim juga. Silsilah hadis sahihah misalnya Ibu baca. Karena mereka pakarnya. Paham Ibu? Kalau Ibu mau menempuh jalan yang agak rumit bagi yang terasa rumit, mudah bagi yang mudah, Ibu mesti belajar ilmu mustalahul hadis. Ustaz, mustalahul hadis itu apa? Nah, mustalahul hadis saja sudah nggak tahu. Berarti jalannya bagaimana Ibu? Berat. Di mana Ibu harus belajar hadis sahih itu ada syaratnya. Dinamakan hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung. Sanad itu apa Ustaz? Nah, sanad itu ada penjelasannya lagi. Rawinya tidak terputus. Rawi itu apa Ustaz? Siqah, mausuk, dhabit. Wah, lebih parah lagi, nggak tahu apa ini. Kan gitu ya? Maka kalau begitu jalannya bagaimana? Tanya kepada ulama, baca buku-buku yang menerangkan tentang hadis sahih dan dhaif. Seperti yang tadi disebutkan Ibu, silsilah hadis sahihah atau silsilah hadis dhaifah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Kalau Ibu ragu, Ustaz saya membaca sebuah hadis,
hadis ini sahih atau tidak? Ibu tanya kepada ahlinya. Saat ini ada hadisnya, sahih atau tidak? Tolong diberi penjelasan. Begitu. Fahim tunna? Nah, barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang pembahasan tentang berdiri dan sunnah. Itu bagaimana jika seseorang bekerja pada suatu instansi yang melakukan setiap seperti kayak upacara, dan sebagainya, itu apakah boleh atau tidak? Umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ini dijawab, ada kalanya para ulama itu menasihati, fa in kunta ta'rifa ba'da waqa'ati su'alika sababun saqilatun 'alaika fid din fala tanbaghi an tas'alu ila syai'in. Kalau Anda mengetahui di mana kalau Anda menanyakan sesuatu, boleh jadi jawaban itu akan memberatkan dirimu, maka jalan yang lebih baik ditunda pertanyaan tersebut. Paham Ibu? Jadi ada kalanya suatu perkara ketika ibu nanti mendengar jawabannya berat, lebih baik ditunda pertanyaannya. Tapi karena sudah ditanya, ya saya harus apa? Ya saya harus jawab karena sudah ditanya. Kalau ibu bertanya, gimana hukumnya Ustaz tentang menyambut orang karena bekerja di instansi tertentu dengan cara seperti itu, udah ketentuannya. Kalau hukumnya nggak berubah Bu, hukumnya tetap apa? Haram. Tapi kalau ibu tanya, gimana kami yang bekerja di sana, ini berbeda lagi. Kalau pertanyaan, nah ibu sendiri yang jawab nih ya. Kalau saya gimana atau bekerja di sana Ustaz? Maka ada kalanya kondisi itu doruri. Dia dipaksa, kalau tidak dia akan dapat mudarat yang besar. Maka mesti mempertimbangkan masalah dan mudaratnya. Contohnya begini Bu, security. Kalau datang suara adzan wajib sholat nggak Ibu? Ya wajib. Tapi kalau dia sholat, lalu ada tamu datang, apa namanya itu, pintunya tidak bisa dibuka, lalu dia melapor kepada atasannya, maka security-nya dipecat. Maka kalau begitu keadaannya Ibu, dia sholat atau tidak? Dia sholat atau tidak? Jika keadaannya tiap hari, berarti dia tidak usah kerja di situ. Tapi kalau keadaannya kadang-kadang, maka dia bisa menjamak apa? Sholatnya. Intinya ibu dan sekalian, kalau memang kondisinya sangat doruri seperti yang tadi disebutkan, tidak ada tempat yang lainnya sebelum dia mendapatkan yang lainnya, itu masuk kategori yang mudah-mudahan dimaafkan. Tapi hukumnya tetap apa ibu? Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampaikan kepada orang yang nanti menjadi terasa berat ibu. Belajar yang sedikit-sedikit, yang pelan-pelan. Paham dong? Barakallahu fiikum. Iya. Yang lainnya? Bismillah. Masih kita bertanya Ustaz, apakah hadis sahih tentang kewajiban wanita muslimah atas kewajiban berjilbab selain dalil dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian bila seorang wanita itu terlihat oleh laki-laki yang tidak mahram, maka akan mendapat siksa selama 7 tahun. Kalau seorang laki-laki kenapa? Kalau seorang wanita terlihat oleh laki-laki akan mendapat siksa 70 tahun. 70? Tahun. Oh, baik. Adapun soal yang pertama, adakah hadis sahih yang menyebutkan tentang wajibnya berhijab? Banyak sekali Ibu. Di antara yang menyebutkannya hadis Fatimah bintu Qais yang ia berkata, yang Rasul berkata kepada Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Juga disebutkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi, dan ada pula dalam buku ibu-ibu yang sedang dikaji. Buku apa itu? Fiqhus Sunnahil Nisa. Apa ucapannya? Ya Fatimah, wahai Fatimah, idza hadatil mar'ah, bila wanita sudah mengalami masa haid. Berarti apa maksudnya Ibu? Sudah balik. La yaqbalullahu salatahu wa fi salata wa fi riwayah la tasihhu salata illa bisalasati asyab. Tidak akan sah salatnya kecuali dia dengan 3 kain. Bi khumuriha, kerudung yang menutupi kepalanya. Wa libaswa, dan juga bajunya yang besar. Wa izaruha, dan juga apa? Kain sarungnya. Begini maksudnya Ibu. Kalau kepada Allah, yang Allah itu mencipta, pendalilannya gimana Ustaz? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan ibu-ibu, dia tahu aurat ibu-ibu. Ketika ibu menghadapnya disuruh menutup aurat, apalagi manusia yang nggak bisa menciptakan ibu-ibu, yang nggak pantas melihat aurat
ibu-ibu. Maka dengan demikian berjilbab menjadi apa? Itu salah satu dalilnya. Ada dalil yang lainnya, Bu. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nari lam aruhuma. Dua golongan penghuni neraka sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Golongan yang satunya, kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyat. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Apa maksudnya? Ada kelanjutannya hadisnya. Ru'usunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Di kepalanya terlihat ada seperti punuk onta yang mereng. Berarti nggak pakai jilbab. Kelihatan rambutnya itu, ibu. Paham ibu? Dipasangin apa namanya? Konde, wig, atau apapun namanya lah. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Dia nggak bisa masuk surga, cium baunya aja enggak. Wa inna riha la yujadu min masiratin kada wa kada. Sebelumnya Nabi mengatakan muminatun ma'ilatun mumilat. Biasanya wanita yang kayak begini, Bu, yang nggak pakai jilbab itu, yang nggak pakai kerudung, ma'ilatun mumilat. Kalau jalan suka melenggak-lenggok. Biasanya begitu. Nggak mungkin lah ibu-ibu pakai cadar jalan melenggak-lenggok langsung masuk rumah sakit jiwa kalau begitu, Ibu. Nggak mungkin ibu pakai cadar, pakai jilbab besar, jalannya sengaja dienggak-lenggok. Nggak mungkin. Pasti yang suka melenggak-lenggok itu yang nggak pakai apa? Jilbab. Sahih? Jangan takut, Bu, kalau salah saya disalahkan, ya. Maka setelah itu dari ini menunjukkan bahwa berjilbab hukumnya apa? Wajib. Berjilbab hukumnya wajib. Bahkan ibu sekalian rahimahullah, tafsir dari ayat itu kan hadis. Ketika Nabi Allah menyebutkan ayyadribna min jalabibihinna, hendaklah wanita-wanita itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Tafsirnya kan hadis. Aisyah menyebutkan di masa Nabi itu, Aisyah menyaksikan wanita-wanita muslimah mengambil kain-kain kerudung menutupi mengambil kain-kain gorden mereka menutupi seluruh apa? Tubuhnya. Itu menunjukkan berarti tafsir ayat itulah hadis. Di mana hadisnya? Apa yang dilihat oleh Nabi? Saya tambahkan, Ibu. Hadis itu artinya perkataan, perbuatan atau sesuatu yang dilihat oleh Nabi. Nabi nggak melarang, itu namanya hadis. Nah, Nabi melihat sahabat mengambil kain gorden ditutupkan di seluruh tubuhnya, itu berarti hadis. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan memakai jilbab hukumnya apa? Wajib, jangan ragu lagi. Ini harus wajib. Pakai jilbabnya ya. Kemudian soal yang kedua, apakah hadis yang menyebutkan tentang apa? Wanita yang terlihat auratnya oleh laki-laki yang bukan apa? Mahram ya, Bu. Mahramnya dia akan disiksa selama 70 tahun. Saya tidak mengetahui hadis ini. Boleh jadi hadis ini ada. Coba tolong diberikan kepada saya, nanti Ibu dijumpai dalam riwayat apa, saya akan coba cek. Tapi kalau yang dimaksud bila wanita terlihat auratnya pasti diadab 70 tahun, ini salah. Karena kadang-kadang aurat wanita tersingkap bukan karena sengaja. Kadang-kadang keadaan para wanita itu terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya bukan karena sengaja, atau bahkan karena sebab udzur yang syar'i. Dia mesti terlihat karena udzur syar'i. Dokter laki-laki, pasien perempuan, di mana dokter yang ada cuma ini laki-laki. Dia mesti melihat pada bagian tengkuknya misalnya, betisnya misalnya. Mungkin betisnya ibu luka. Datang ke dokter itu, dokternya mau melihat mana bulukanya. Ibu nggak boleh mengatakan haram ya dokter, beri saja obat. Obat apa yang mau diberikan? Karena mesti dilihat apa namanya lukanya. Paham dong? Ini kondisi yang memang daruri. Atau misalnya lelaki yang mau melamar wanita, kan dia boleh Ibu melihat beberapa anggota tubuh yang tadinya tidak boleh dilihat. Bagi yang berpendapat wajahnya itu wajib ditutup, maka berarti ketika dia nanti mau dilamar dilihat wajahnya. Nggak boleh dia berkata kamu bukan mahram. Tetap pakai cara lihat dulu wajahnya. Nggak, kamu bukan mahram. Kalau sudah nikah dengan saya baru dilihatkan. Yang nggak jadi dinikahi, karena siapa mau dinikahi kelihatan wajahnya? Mesti dibuka cadarnya, dilihat kulitnya bagaimana, warnanya, kan begitu Ibu. Giginya sempurna, maksudnya tumbuh semua atau hilang semua, kan gitu Ibu. Dilihat, karena saya sudah sampaikan kepada Ibu, teman saya yang dari Afrika itu, ketika mau menikah dia nggak butuh yang lainnya, dia cuma butuh bertanya giginya jumlahnya berapa, warnanya apa, itu Ibu. Sebab semua warnanya sama mereka. Mereka ketika ditanya kalau giginya putih, jumlahnya utuh, itu cantik menurut dia. Sudah selesai. Kalau di bagian di Zimbabwe beliau bercerita, itu bukan giginya, tapi tambur tubuhnya. Dia kalau menikahi seorang wanita, dilamar dalam kondisi masih kurus, dia nggak akan menikahi kecuali setelah apa?
Jadi dia akan menggemukkan istri. Kalau di Indonesia kan di Balikpapan menggemukkan sapi ya Bu ya. Ini di sana Masya Allah. Jadi wanita itu yang kurus diberi makan dulu sampai gemuk minimal 80 kilo. Baru dikatakan cantik. Paham Ibu? Jadi ibu-ibu yang merasa langsing nggak kepake di Zimbabwe Bu ya. Nah di Zimbabwe justru yang gemuk-gemuk. Nah kesimpulannya betul sekalian. Karena melihat ini udzur yang syar'i, boleh, nggak masalah. Fahim tunna? Barakallahu fikum. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Tolong dinasihati saya. Kalau tadi kalimat-kalimat saya ada yang sedikit agak bersemangat, mungkin keluar dari kesopanan dan batas kesantunan, saya bertobat kepada Allah Ta'ala dan saya mohon dimaafkan. Tidak ada niatan kecuali ingin membela agama ini dan membenci karena Allah, seandainya pun mencintai juga karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah mengokohkan kita di atas Islam, mengokohkan pula kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah dan semoga kaum muslimin semua ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam alal mursalin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.